Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau kariyal musyrikun walau kariyal kafirun walau kariyal munafikun basyiran munadhiran wa dha'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, saya ingin menyampaikan di mana seharusnya kita menempatkan diri kita di sisi agama dan menempatkan diri kita di mana di saat kita itu difitnah, dihina, dihujat, bahkan dipimpong ya, oleh orang-orang yang tidak berakal. Ini menjadi persoalan. Kalau itu terjadi pada diri kita, itu artinya kita berbicara tentang harga diri. Kalau bicara soal harga diri, jauh dari apa yang kita pelajari, jauh dari agama. Ini soal harga diri. Pertanyaannya, apakah harga diri itu harus dipertahankan? Harus kita junjung tinggi? Saya bilang iya. Karena Allah menurunkan kita di muka bumi ini, menciptakan kita di muka bumi ini, bukan untuk dihina bagi orang lain, bukan difitnah bagi orang lain. Bagi saya, yang saya sering menyampaikannya, wal takum minkum ummatun yad'una khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah di antara kamu orang yang bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran. Jadi kalau terjadi pada diri kita ada satu orang yang tidak seharusnya kita menerima kata-kata kotor, kita tidak menerima dihujat, ya, dicaci maki, difitnah, bahkan dihianati, kita kan udah dikasih mulut untuk menyampaikannya. Makanya gunakan, kata Nabi, gunakan kekuatanmu, gunakanlah jabatanmu untuk mencegah kemungkaran itu. Kalau nggak bisa dengan cepat, dengan mulutmu. Kalau nggak bisa juga dengan hatimu, artinya doa. Nah, kita udah berkuar-kuar ke masjid, berkuar-kuar di musola, corong-corong menghiasi pembicaraan kita. Tapi tidak ada sadarnya itu manusia. Tapi udah keterlaluan. Nah, kita wajib bertindak. Siapapun, jangan takut. Karena kita ini adalah milik Allah. Ingat itu. Kata guru saya, kalau kemungkaran ini terus dibiarkan di bumi Allah tercinta ini, jangan mimpi hidup Anda itu akan tenang, hidup Anda akan bahagia, akan damai sejahtera. Tidak akan. Karena kemungkaran bernganga di sana. Tidak berani kita sampaikan. Kenapa? Karena orang punya jabatan tinggi misalnya, orangnya punya badan tinggi, tidak pakai itu sekarang. Yang dipakai adalah otak. Tidak harusnya kita memakai otot. Bagi saya tidak ada jabatan. Siapapun tidak ada jabatan. Saya hamba Allah, dia hamba Allah. Saya kecil bukan diraut. Orang besar bukan ditiup. Ilmu dia untuk dia, ilmu saya untuk saya. Kalau bicara soal harga diri. Tapi kenapa? Pertanyaan, kenapa Ustadz
ada manusia bersikap seperti itu. Bisa mengomong orang, caci maki orang, menghina orang, ya, berkata-kata kotor pada orang. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Bisa. Karena itu adalah sifatnya manusia yang seperti itu adalah setan. Maka Allah itu mengatakan manusia-manusia munafik itu setan. Manusia-manusia kafir itu setan. Karena orang ini udah mengkafirkan diri di tengah-tengah masjid. Ini setan yang harus kita perangi. Tapi memang kata Allah, "Mayanzalika minasyaitan, fas'um billah innahu samiul alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang menyatakan wajaja'u sayyatin sayyatun faman afa wasalah fajru Allah innahu yuhibbul zalimin. Jadi perbuatan jahat, ya, perbuatan jahat terutama pada kita ini, perbuatan jahat boleh dibalas dengan perbuatan setimpal. Kalau dia anjingin kita, kita anjingin lagi. Dia setanin kita, kita setanin lagi. Dia mukul kita, mukul lagi. Ini udah termasuk harga diri nih, ya. Tapi kata Allah, faman afa wasalah fajru Allah innahu yuhibbul zalimin. Tapi kalau kamu bisa memaafkan pada yang bersalah, sedekah perasaan, itu lebih baik bagimu. Itu pahalanya luar biasa. Tapi kita manusia biasa, manusia yang punya karakter masing-masing, manusia yang punya harga diri, nggak mau kewibawaan kita diinjak-injak oleh manusia-manusia nggak berpendidikan, ya, yang nggak punya moral. Akhirnya apa? Akhirnya begitu kita bertindak. Kalau bagi orang-orang bodoh pasti bilang, masa Ustaz begitu, memukul orang di masjid, masa Ustaz gitu, membawa golok di masjid, membacok orang di masjid. Tidak menutup kemungkinan siapapun. Kalau orang itu menghina, udah keterlaluan. Kalau orang udah keterlaluan, saya begini adalah pemimpin bagi diri saya sendiri, pemimpin bagi saudara-saudara, anak-anak saya, istri saya. Tidak mau saya dihina seperti itu. Apalagi saya adalah tokoh agama. Jadi maaf aja ya. Nah ini maaf rekan-rekan saya, terutama Forsa rahimakumullah. Saya udah disampaikan sama guru saya, udah dimandatkan sama guru saya, cegahilah kemungkaran itu, tegakkan kebenaran itu, perangilah setan itu, dia pasti kalah. Asalkan kamu menghadirkan Allah, zikirullah, setiap nafasmu kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan menolong kamu. Dan ingat, guru saya berpesan, cintailah orang banyak daripada orang satu. Kalau orang satu itu adalah virus, merusak suasana, merusak ibadah orang, bunuh, titik, bunuh dia. Ini memang sulit di zaman ini. Di zaman ini sulit apa? Kita bicara dengan orang bodoh yang tidak mengerti aturan main. Susah memang. Dikasih tahu lebih tahu dia. Memang kata Nabi begitu. Kalau kamu menghadapi orang bodoh, lebih baik kamu menghadapi orang pintar. Lebih parah lagi orang bersetengah-setengah ini. Kalau orang bodoh banget ya kita kasih tahu dia mengerti. Ini yang setengah-setengah ini sok pintar. Yang setengah-setengah inilah jadi masalah. Percuma kita hadapin mereka. Karena itu setan. Gitu. Jadi setan itu bisa menghinggapi dari jiwa manusia, bisa menghinggapi jin, bisa menghinggapi binatang. Kalau ada binatang perilaku yang tidak bisa diatur itu setan. Jin juga begitu. Jin kafir yang tidak mau diatur, yang tidak mau beribadah kepada Allah, itu setan.
manusia lebih-lebih diajak kebenaran, diajak kebaikan, nggak mau, setan. Titik. Jadi maaf, rekan-rekan dimanapun berada yang mengikuti saya. Kenapa saya bisa bicara seperti ini sekarang? Seorang mufti bisa dihina sama orang, dipimpongin sama orang. Saya kan seperti pimpong, kesana kesini, kesana kesini. Ya, tidak ada benarnya di mata mereka. Kan makanya saya tidak mau dipimpin oleh orang-orang bodoh. Jadi dipimpin oleh orang yang tidak berakal, tidak dipimpin oleh orang yang tidak ada imannya. Dipimpin oleh orang yang dihasut oleh setan. Saya tidak mau. Cukup saya hidup begini. Itu aja dari saya. Segala kekurangan khilafan saya mohon maaf. Saya tidak pernah begini. Saya tidak pernah apalagi melakukan hal yang ya kurang enak ya, kurang etis, kurang baik. Saya tidak pernah. Selama saya duduk di ibu kota Jakarta 35 tahun bahkan lebih, tidak pernah saya dihina oleh orang kampung yang tidak punya pendidikan. Itu aja dari saya. Saya kurang lebih saya mohon maaf. Bila taufiq minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufti.